Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dimanapun berada sehat-sehat, rezeki banyak, berkah, keluarga pun sehat semua. Baik teman-teman, masih bersama channel Mirip Audio Sumatera, channel yang mungkin sedikit unik dalam bertutorial. Dari beberapa tutorial yang telah kami sajikan buat teman-teman yang mengikuti ya, kemungkinan banyak atau kemungkinan besar sudah banyak yang berhasil dari tutorial-tutorial yang pernah kami sampaikan. Baik itu tutorial tentang tone control sederhana yang sudah cukup dapat kita nikmati ya, dari tone control pembuatan yang telah lalu sudah kami buatkan, ataupun jenis-jenis UCL teman-teman. Ya sebenarnya UCL itu sama saja ya fungsinya. Intinya adalah disuplai dengan arus CT bisa menghasilkan suara berapapun voltnya. Tentunya dengan berbeda-beda UCL maka berbeda-beda pula voltnya ya teman-teman ya. Berbeda-beda pula voltnya. Dan bagi teman-teman yang sudah berhasil, yang telah mengikuti dari tutorial-tutorial yang telah kami sampaikan, kami ucapkan selamat buat teman-teman yang berhasil. Yang tentunya sudah pasti banyak juga teman-teman yang mempraktekkan dari salah satu tutorial di channel ini ya, gagal dulu atau gagal di awal, tetapi tidak menutup kemungkinan sudah pasti dengan mengulangi kegagalan itu dan kita lebih teliti menyeleksi panduan-panduan sudah pasti ada yang berhasil. Dan kami yakin bagi teman-teman yang sudah berhasil di tingkat manapun UCL yang pernah kami buatkan, sudah pasti teman-teman akan bangga dengan buatan tersendiri. Itu teman-teman ya. Sudah yakin, kami sudah yakin. Karena kami pribadi pun demikian. Kami dengan membuat satu persatu dan hidup teruji, itu sudah kebanggaan yang sangat luar biasa. Tentunya teman-teman tidak lagi membeli di produk-produk pabrikan. Ya walaupun memang produk pabrikan itu mungkin lebih bagus dari buatan. Tetapi ya tidak menutup kemungkinan bahwa buatan juga bisa lebih bagus dari pabrikan. Gitu teman-teman ya. Dan di sini teman-teman kami akan menyajikan sebuah tutorial tentang UCL untuk tingkat selanjutnya ya. Kami telah membuat beberapa UCL itu memang banyak jenisnya teman-teman ya. Banyak jenisnya. Kalau teman-teman sudah pernah membuat yang jenis tersederhana, yang paling sederhana di channel ini adalah pembuatan UCL yang saya sebut dengan UCL termini karena ya memang bentuknya sangat mini. Kalau kita sentuh dengan dua jari ini ya masih lebar jarinya ya teman-teman ya, masih lebar jarinya. Saya sebut dengan UCL termini. Teman-teman pun yang sudah pernah membuat dan berhasil, saya yakin ada kebanggaan atau kepuasan tersendiri. Saya yakin. Atau bisa bila perlu nanti teman-teman komen ya, bagaimana rasanya ketika membuat dari buatan sendiri kemudian hidup. Pasti ada kepuasan sendiri. Saya harapkan teman-teman untuk komentar yang pernah berhasil. Ataupun yang pernah gagal ya. Pasti dari kegagalan jika diulang akan berhasil pula. Ya memang dari UCL yang pernah kami sajikan itu belum pernah kami membuat yang UCL sejenis dua stick ya teman-teman ya. Dua stick atau yang disebut dengan UCL simetris. Sebenarnya UCL simetris itu ya kalau di pabrikan banyak sekali namanya ya. Tidak perlu kami sebutkan jenis namanya atau mereknya. Karena ya merek itu terbilang beda-beda tetapi ya komponennya terbilang sama. Itu ya. Dari UCL-UCL yang pernah kami buatkan, tentunya ini bukan UCL simetris. Dari UCL yang termini ataupun yang kami sampaikan untuk 32 volt spesial ataupun 47, 65 bahkan 56 itu masih UCL satu stick atau satu input. Yang dimaksud UCL satu stick atau satu input ini berawal dari transistor. Inputnya ini jenisnya sama ya teman-teman ya. Di sini ada yang memakai A semua atau C semua. Ada juga yang 2N semua. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau penguat inputnya ini masih sama, itu disebut dengan UCL satu stick atau satu input dengan transistor yang sama, yang kecil-kecil ini teman-teman ya. Kemudian apa kekurangan dan kelebihan dari UCL satu stick ini teman-teman? Untuk UCL satu stick ini ya tentunya
ada sedikit, kalau dibilang kekurangan, ya sebenarnya ya bisa saja dibilang kekurangan, tapi bisa disempurnakan. Untuk penyempurna dari UCL 1 stick ini, untuk mencapai keseimbangan untuk DCU agar dapat disetting, penyempurnanya adalah ini teman-teman, yang disebut dengan trimpot atau VR. Ini penyempurnanya. Jadi hampir setiap UCL yang dia memakai trimpot atau VR sebagai adjust DCU atau setting DCU, itu kebanyakan adalah UCL 1 stick. Ya, UCL 1 stick. Kenapa? Ya memang UCL 1 stick itu sebenarnya kalau istilah kendaraan, ini mesinnya di sebelah kanan, sementara yang sebelah kiri hanya roda. Itu teman-teman ya. Kalau saya istilahkan biar teman-teman paham. Jadi UCL 1 stick ini istilahnya ada kendaraan ya. Ini mesinnya ada di sebelah kanan. Ya, ada di sebelah kanan. Sedangkan untuk 2 stick ini mesinnya ada dua, ada sebelah kanan dan sebelah kiri. Seperti ini, ya. Inputnya ada di sebelah kanan dan ada di sebelah kiri. Yang kanan adalah jenis A, sementara yang kiri jenis C atau sebaliknya. Yang penting di antara input ini ada dua jenis, dari A semua atau C semua. Ada dua jenis input ya, yang dijadikan satu sebagai UCL 2 stick. Dan cenderung ketika UCL 2 stick ini tidak perlu VR lagi. Kenapa? Karena istilah kendaraan, roda kanan dan roda kiri sama-sama ada mesinnya. Ini teman-teman ya, sama-sama ada mesinnya. Jadi selalu imbang dari tegangan kecil atau tegangan besar, tidak perlu VR atau trimpot sebagai adjust DCU lagi. Makanya jika UCL seperti 506, 504 itu biasanya dilengkapi dengan adjust DCU atau VR atau trimpot. Kenapa? Karena UCL-nya inputnya adalah dengan 1 stick atau satu jenis transistor inputnya. Saya ulangi lagi, untuk UCL 2 stick di sini ya rata-rata tidak perlu VR atau tidak perlu trimpot ya teman-teman ya. Kenapa? Karena sudah imbang dari awal. Inputnya ini sudah berdiri sendiri. Ada input positif dan input negatif. Jadi keselanjutannya ke atas hingga ke transistor fase ini sudah imbang keseluruhan. Jadi sangat aman tanpa trimpot. Ini perbedaannya. Kemudian untuk kekuatan ya sudah pasti akan lebih kuat UCL yang 2 stick. Kenapa? Karena serba double-double teman-teman ya. Serba double. Dia berdiri sendiri. Input negatif lari-lari ke sana, input positif lari sampai TR fase. Semuanya diawali dari transistor yang sama, kanan dan kiri, resistor yang sama, kanan dan kiri, fase yang sama, kanan dan kiri. Jadi akan selalu imbang dari awal hingga akhir dari UCL ini. Ini teman-teman ya. Ini sebuah penjelasan ketika teman-teman mungkin ada sebagian komentar di beberapa komentar di video kami ya. Bang, sekali-kali buat yang versi IC bang, jangan transistor terus yang butuh VR sebagai setting DCU. Ini saya jelaskan ya, yang di awal sudah kami jawab. Bahwa setting DCU ini diperlukan ketika UCL tersebut terdiri dari stick satu jenis. Ya, biasanya ada A1015 atau A733. Karena UCL 1 stick ini tidak imbang dari awal, makanya penyeimbangnya adalah setting DCU. Ketika tegangan dinaikkan, setting nolnya di mana. Tegangan dinaikkan lagi, setting nolnya di mana. Ini bedanya antara UCL 1 stick dan 2 stick. Ini dari tegangan kecil nggak perlu VR. Tegangan besar nggak perlu VR dan sampai maksimalnya pun nggak perlu VR. Aman. Kenapa? Karena dari awal sudah tegangannya sama, resistornya sama kanan kiri, dan berakhir dengan sama jumlahnya. Bisa dikatakan 2 stick atau UCL simetris. Gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahami dan ikuti tayangan selanjutnya untuk pembuatan satu demi satu. Mengingat ini pembuatan yang perlu konsentrasi ya, perlu konsentrasi. Mungkin teman-teman yang pernah membuat seperti ini mungkin butuh waktu. Kalau sudah lancar, ini 1 jam bisa dapat 7 teman-teman ya. 1 jam bisa dapat 7. Ini kalau saya pribadi. Istilahnya kita sudah sangat hafal cara memasukkan ke PCB ini. Kalau sudah hafal, ini 1 jam bisa dapat 7 UCL. Jika perbandingan dengan UCL 2 stick, mungkin 1 jam bisa dapat 2 atau 3 maksimal. Ini kalau sudah hafal super ngebut ya. Tapi kalau untuk mengikuti tutorial,
Ya berapapun waktunya teman-teman ya. Nanti 1 jam dapat 1 ya syukur-syukur, 2 jam dapat 1 ya syukur-syukur. Intinya membuat dari awal itu ya apapun berapapun waktunya yang penting jadi. Ketika teman-teman sudah mengikuti tutorial yang pernah berhasil, saya yakin teman-teman akan kecanduan membuat sendiri, saya yakin. Tulis komentar bagi yang sudah kecanduan membuat sendiri ya. Karena ya suatu kebanggaan ya, suatu kebanggaan. Kalau yang ini, ya ini perlu konsentrasi teman-teman. Sebuah UCL 2 stick ini banyak versinya ya. Untuk versi kami ini membuat dengan sekecil ini ya, sekecil ini. Ini kalau sebelah dari PCB ini kan 2 buah yang sudah saya potong. Ini bisa menjadi 2 teman-teman, bisa menjadi 2 UCL 2 stick. Satu PCB yang awalnya ini terdiri dari ini 2 lempeng ya. Awal mulanya setiap PCB itu 2 lempeng. Karena ini sudah saya potong, makanya jadi setengah lempengnya. Untuk setengah lempeng ini akan bisa jadi 2 ya. Akan bisa jadi 2, sedangkan sisanya ini pasti ada sisa nanti teman-teman ya. Sisanya ini bisa jadi 2 UCL 1 stick kanan dan kiri. Jadi satu PCB bisa jadi 4 UCL. 4 UCL. Ini untuk versi di channel ini. Kalau mungkin kurang jelas, ini posisinya akan seperti ini teman-teman ya. Dari depan seperti ini, nyaris kanan kiri sama, nyaris kanan kiri sama. Inilah yang disebut dengan 2 stick atau simetris, sama antara kanan dan kiri. Ini ya sudah sangat ditunggu-tunggu bagi teman-teman yang pernah melihat sebuah cuplikan dari video ini ya. Ini seperti ini. Untuk ini versi ini ya, 2 stick ya. Ini masih sisa. Sedangkan yang sisa ini bisa digunakan untuk UCL mini-mini ya, UCL 1 stick masih bisa dipakai. Ini. Dan sebuah keuntungan teman-teman ya. Sepadat ini teman-teman ya. Ini tidak ada yang nyungsang atau tidak ada yang kebingungan tempat. Sebuah pemikiran yang sangat diperlukan hati-hati sekali dan sangat konsentrasi ya. Sebuah penyusunan yang terbilang ini sangat sulit teman-teman ya. Sangat sulit. Tetapi jika kita pelajari satu demi satu, sulit akan menjadi mudah. Kita lihat dari atas, kemudian kita coba lihat dari bawah. Set. Tidak ada kabel sehelai pun untuk menyambung ketika jalannya susah ya. Biasanya kan ada kabel menuju ke tempat yang lain karena jalannya seperti buntu. Di sini tidak buntu teman-teman ya, tidak buntu. Ini sebuah hal yang unik ya, unik. Tidak buntu. Padahal kalau komponen ya terbilang lumayan padat lah, lumayan padat. Tidak buntu dan cukup terbilang manis. Dan kami pernah mendapatkan sebuah UCL 2 stick ini dari sebuah mesin amplifier ya, yang kami servis, katanya suruh ganti saja. Ini sebuah perbandingan teman-teman, sebuah perbandingan. Kami tidak melecehkan atau merendahkan pembuatnya ya, tetapi kita hanya membandingkan. Mungkin kalau kemampuannya sama ya, kemampuannya sama, tetapi ada beberapa komponen mungkin justru lebih banyak ini teman-teman ya, lebih banyak ini. Ada perbedaan. Di sini perlu dioda 3. Di sini justru amannya dengan 2. Untuk 2 stick ini teman-teman ya. Dioda bagian transistor fast ini justru amannya 2 dioda. Kelihatan ya di atas kuku. Jika dengan 3 dioda ini sepertinya kurang bagus teman-teman. Kurang bagus ya, mohon maaf. Ini sebuah pendapat ya, sebuah pendapat menurut pengalaman masing-masing. Kemudian yang versi kanan ini buatan teman saya. Saya tidak perlu menyebutkan siapa orangnya ya, salah satu sahabat itu saja. Satu lempeng atau setengah lempeng ini jadi 1 teman-teman. Jadi 1 dengan masih banyak rongga-rongga atau lubang-lubang yang berjauhan ini teman. Ini banyak. Ya nggak apa-apa sih, yang penting intinya jadi ya. Kita hanya membandingkan tingkat kepadatan. Ini yang versi mirip audio sangat padat. Justru akan, kalau kita lihat, justru akan lebih rapih yang mirip audio ya. Mohon maaf teman-teman, mohon maaf, sedikit guyon, sedikit bercanda. Kalau kita lihat posisinya kecil ini, padat ini, dan rapih ini. Dan ini akan kami tutorialkan di tayangan berikutnya. Ini hanya sekedar pemberitaan terlebih dahulu teman-teman ya. Baik teman-teman, kita lanjutkan, ikuti video pembuatannya satu demi satu, mungkin dengan waktu atau durasi yang
tidak sebentar. Bisa 1 jam atau 1 jam lebih. Gitu teman-teman. Ikuti video selanjutnya. Salam satu hobi buat semuanya. Ini sebuah cuplikan atau pemberitahuan tentang UCL 2 stick atau UCL simetris. Salam satu hobi buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.